Hai, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Nurul. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan harinya selalu cerah ceria selalu dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, hari ini aku mau sharing sedikit tentang caranya cuek dengan omongan orang lain. Oke, tapi jangan negative thinking dulu. Nah, jadi cuek yang aku maksud adalah cuek dengan pendapat negatif orang lain gitu. Nah, gimana sih? Mungkin kamu masih bingung ya, kayak maksudnya apa tuh Kak? Atau apa tuh Mbak? Jadi aku gak boleh dengerin kata-kata orang lain gitu. Bukan, maksudnya itu adalah, pernah gak sih kalian ada di posisi dimana kalian tuh dikomentarin orang lain dan komentar itu gak kalian minta. Misalnya kayak, ih kok lu gendut banget sih, atau misalnya ih lu kok jutek banget sih, atau misalnya ih kok lu kerjaan di kerjaan itu sih, ih kok lu nggak jadi misalnya posisi tertentu di pekerjaan kalian, atau misalnya ih kok lu nggak nikah sih, atau ya pokoknya se yang bisa kayak yang kalian bisa bayangkan lah omongannya kayak apa ya, komentar-komentar seperti itu, opini orang lain yang kita nggak minta. Kalian pasti sering kan menjumpai yang seperti itu. Nah, aku juga sama, sering banget temunya kayak gitu. Tapi, gengs, omongan kayak gitu tuh nggak akan habis gitu. Kayak pasti bakal ada manusia manapun gitu loh yang ketemu sama kalian yang pasti ngomong kayak gitu sama kalian. Kalian nggak bisa cegah itu. Ya itu kan bebas aja ya, orang tuh mau beropini sama kita tuh kayak gimana ya nggak sih? Ya pasti ada aja, khususnya di lingkungan keluarga mungkin atau teman, pasti ada yang kayak gitu. Nah, di sini aku mau sharing caranya gimana supaya kalian tuh bisa tebal muka dan bisa cuek gitu dengerin omongan model kayak gitu, karena aku yakin itu pasti menyakitkan hati banget, apalagi kalau yang dikomentarin itu sangat-sangat personal ya. Nah, itu aku yakin banget kayak aduh, hati itu teriris-iris, rasanya pengen gue jambak gitu orang yang ngomongnya. Nggak sih kalian suka merasa kayak gitu? Oke, jadi tips cuek pertama adalah ya udah, kalian menyadari bahwa itu kan pikiran-pikiran dia, maksudnya biarkan aja dia punya pola pikir seperti itu. Kita tuh nggak punya tools alias alat untuk menghentikan cara dia berpikir, ya nggak? Kayak ya udah, itu kayak bentukan dia kayak gitu, bentukan lingkungan dia, bentukan pendidikan dia, bentukan pergaulan dia, makanya dia bisa kepikiran kayak gitu. Dan itu kayak sah-sah aja, kita pun juga kayak gitu kan. Ya hidup-hidup dia, hidup-hidup kita, kenapa kita susah banget gitu kan kadang-kadang. Meskipun ya kadang-kadang ya kalau misalnya menurut kita ucapnya bikin sakit hati banget, kayak rasanya pengen kita jambak gitu itu orang. Nah, tapi kan kita nggak bisa kayak gitu, kayak kita manusia bebas gitu, terserah dia mau mikir apa, kita juga terserah mau mikir apa. Nah, jadi coba tanamkan itu, nomor 1. Nah, nomor 2 adalah gimana caranya biar bisa cuek adalah ya udah, kalian fokus aja dengan melakukan kegiatan kalian. Kalau misalnya si orang itu masih rese dan ngeyel nanya-nanya yang bikin kalian sebel, atau misal beropini tentang yang bikin kalian nggak suka, ya udah, kita kan bisa memilih untuk ya udah kita stop aja dengerin dia, mau ngapain kayak dia ngomong apa kayak kita, terserah dia gitu, kita lanjut dengan kehidupan kita gitu, kita cuek gitu, kita fokus dengan our inner life gitu, fokus untuk mengembangkan diri gitu. Nah, tips selanjutnya adalah kayak kalau misalnya 2 tips tadi udah nggak mempan, kayaknya kita yang harus hijrah gitu, kita yang harus hijrah ke lingkungan yang lebih baik dan menjauhi orang kayak gitu. Kalau menurut kita orang tersebut itu emang yang nggak menambah nilai positif gitu dalam kehidupan kita. Terus kan kalau gitu salah kita juga kan, kenapa kalau udah tahu itu orang mulutnya nyebelin, nyakitin, masih kita nempel-nempel gitu sama dia gitu. Kayak itu salah kita juga. Harusnya kita tuh hijrah gitu kan, kayak pindahlah ke tempat yang memberikan diri kita tuh hal-hal yang lebih positif. Kita tuh harus pindah kayak gitu. Kan kita udah besar juga, khususnya kalau udah yang besar ya. Tapi kalau misalnya kamu masih stay sama let's say keluarga atau orang tua, ya mungkin kamu bisa menjauh perlahan-lahan, atau kamu bisa ngasih jarak antara kamu dengan mereka. Tapi ya bukan berarti kamu tuh nyuekin mereka gitu. Kamu bisa tetap berhubungan sama mereka, cuman intensitasnya itu tidak sedalam dulu gitu. Kamu berinteraksi sama mereka kalau emang perlu aja, tapi ingat loh ya, gak menyakiti gitu. Kayak ya udah, maksudnya berikanlah mereka waktu, kita juga memberikan
diri kita waktu juga kan bertemu sama orang-orang yang kayak gitu. Kayak ya udah, dia punya kehidupan, kita juga punya kehidupan. Nah, tips terakhirnya adalah ya udah fokus dengan apa yang harus kamu fokusin. Misalnya, oke, komentar orang lain itu bikin capek, bikin sakit hati. Ya udah, tapi kan kamu bisa fokus dengan misalnya kerjaan kamu, dengan your personal project, atau misalnya pekerjaannya yang kamu anggap penting gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengalihkan fokus itu, kita bisa tuh berhenti untuk konsentrasi dengerin apa yang orang-orang lain tersebut bilang gitu. Emang sih kedengarannya kayak gampang banget ya ngomong kayak gitu. Ya sama, emang kedengarannya itu gampang banget ngomong kayak gitu, tapi kenyataannya, sorry ada notif. Tapi kenyataannya susah kan. Nah, makanya itu menurut aku emang harus kita pelan-pelan untuk mencoba. Kita kan kalau misalnya nggak nyoba nggak tahu. Nah, ini sih yang aku lagi terapin. Misalnya ada orang-orang yang aku anggap kayak mulutnya tuh apa ya, aku nggak ingin berkata kasar tapi mulutnya tuh rasanya pengen aku selotip gitu. Tapi ya udah, karena emang bentukan kayak gitu, aku menyadari dan aku menjalankan tips-tips yang aku sebutin tadi. Kalau emang aku nggak bisa merubah orang itu, yang bisa aku ubah ya reaksi aku. Ya misalnya aku dengan fokus melakukan kegiatan yang lainnya aku anggap lebih penting, kayak gitu misalnya. Oke, kalau kalian sendiri gimana sih tips-tips kalian untuk mengatasi omongan-omongan nyinyir, dan gimana caranya kalian cuek untuk menghadapi orang-orang yang mohon maaf banget omongannya tuh kurang bermanfaat gitu. Mungkin kalian bisa share di komen di bawah ini. Aku rasa begitu dulu dari aku. I'm gonna see you on the next video. Bye.